Bayangkan sebuah dunia di mana semua pekerjaan dilakukan dengan tangan manusia. Lalu, dalam waktu singkat, mesin-mesin mengambil alih, memproduksi ribuan barang hanya dalam hitungan jam. Dunia pun berubah selamanya. Inilah yang kita sebut revolusi industri. Tapi pertanyaannya, bagaimana perubahan besar yang terjadi ribuan kilometer dari Indonesia itu bisa mempengaruhi nasib bangsa kita? Dari tanam paksa, kolonialisme, hingga munculnya Gojek dan Tokopedia, semuanya adalah benang merah dari revolusi industri. Di video ini kita akan membongkar cerita panjang tentang revolusi industri, dampaknya bagi dunia, dan khususnya bagaimana ia membentuk sejarah serta masa depan Indonesia. Jadi teman-teman, usahakan jangan lewatkan 1 menit pun. Sekarang coba bayangkan hidup di zaman dulu. Sebelum ada mesin, semua pekerjaan dikerjakan dengan tangan manusia atau tangan hewan. Membuat kain butuh waktu berhari-hari, perjalanan jauh bisa makan waktu berbulan-bulan. Lalu tiba-tiba muncul sebuah perubahan besar, mesin uap ditemukan, kereta api mulai berjalan, pabrik-pabrik mulai berdiri, barang-barang yang dulunya langka kini bisa diproduksi massal dengan cepat dan murah. Perubahan besar inilah yang kita kenal dengan sebutan revolusi industri. Tapi jangan salah, revolusi industri itu tidak hanya sekali terjadi, ada beberapa fase penting yang mengubah dunia secara bertahap. Yang pertama, revolusi industri 1.0 dimulai di Inggris sekitar abad ke-18. Mesin uap dan industri tekstil jadi motor utamanya. Untuk pertama kalinya, produksi tidak lagi mengandalkan tenaga manusia. Revolusi industri 2.0 sekitar akhir abad ke-19, listrik ditemukan, jalur produksi massal lahir, dan barang-barang seperti mobil dan lampu pijar mulai masuk ke kehidupan sehari-hari. Revolusi industri 3.0 masuk ke era komputer dan internet sekitar tahun 1960-an. Produksi mulai otomatis, informasi bisa dikirim dengan cepat ke seluruh dunia. Revolusi industri 4.0 ini era kita sekarang. Teknologi digital, kecerdasan buatan, robot pintar, dan internet saling terhubung. Batas antara dunia nyata dan dunia maya semakin tipis. Jadi revolusi industri bukan sekadar perubahan teknologi, ia adalah revolusi dalam cara manusia hidup, bekerja, bahkan berpikir, dan setiap fase punya dampak yang luar biasa. Bukan hanya di Eropa tempat revolusi itu lahir, tapi juga sampai ke Indonesia. Setelah kita tahu apa itu revolusi industri, sekarang mari kita lihat seberapa besar dampaknya ke dunia. Pertama, dari sisi ekonomi, revolusi industri melahirkan kapitalisme modern. Barang yang dulunya mahal dan sulit dibuat, tiba-tiba bisa diproduksi massal dengan harga jauh lebih murah. Hasilnya, pasar semakin luas, perusahaan-perusahaan besar bermunculan, dan negara-negara industri jadi semakin kaya. Kedua, dari sisi politik, negara-negara Eropa yang sudah maju industrinya mulai mencari bahan baku murah dan pasar baru untuk menjual produk mereka. Dari sinilah lahir kolonialisme dan imperialisme modern. Negara-negara Asia, Afrika, sampai Amerika Latin jadi sasaran, termasuk Indonesia yang waktu itu masih bernama Hindia Belanda. Ketiga, dari sisi sosial, urbanisasi besar-besaran terjadi. Orang-orang meninggalkan desa untuk bekerja di pabrik. Kota-kota tumbuh pesat, tapi muncul permasalahan baru, kemiskinan padat penduduk, hingga kondisi kerja yang buruk bagi buruh pabrik. Di sisi lain, kesenjangan antara kelas pekerja dan kelas pemilik modal semakin lebar. Keempat, dari sisi teknologi, revolusi industri memicu inovasi tanpa henti. Setelah mesin uap, lahir listrik, mobil, telepon, komputer, hingga internet. Bisa dibilang hampir semua teknologi modern yang kita nikmati sekarang adalah anak cucu dari revolusi industri. Jadi, revolusi industri bukan sekadar perubahan di satu negara, ia adalah gelombang besar yang mengguncang dunia, membentuk cara kita bekerja, hidup, dan bahkan berpikir sampai hari ini. Sekarang pertanyaan pentingnya, kalau revolusi industri terjadi jauh di Eropa, apa hubungannya dengan Indonesia?
Ternyata dampaknya besar sekali karena Belanda yang menjajah kita saat itu juga ikut terpengaruh oleh revolusi industri. Mereka butuh bahan baku untuk pabrik-pabrik di Eropa dan Indonesia jadi salah satu sumber utamanya. Dampak yang pertama adalah tanam paksa. Di tahun 1830-an, rakyat Indonesia dipaksa menanam tanaman tertentu seperti kopi, tebu, nila, dan teh. Semua hasil panen itu dikirim ke Eropa untuk menghidupi industri mereka. Akibatnya, rakyat kita banyak yang menderita, bahkan sampai terjadi kelaparan di beberapa daerah Jawa. Dampak yang kedua, Belanda mulai membangun infrastruktur besar-besaran, misalnya jalan raya, ruas dari Anyer sampai Panarukan, rel kereta api pertama di Semarang tahun 1867, dan pelabuhan modern di Batavia serta Surabaya. Tapi perlu diingat, semua itu dibangun bukan untuk rakyat Indonesia, melainkan untuk mempermudah pengangkutan hasil bumi ke luar negeri. Dampak yang ketiga adalah perubahan sosial. Dengan adanya perkebunan dan pabrik kolonial, lahirlah kelas baru, yaitu buruh tani dan pekerja perkebunan. Di sisi lain, Belanda juga mulai membuka sekolah untuk kaum elit pribumi. Muncul generasi terpelajar Indonesia yang kelak menjadi pemimpin pergerakan nasional seperti Dr. Sutomo, Ki Hajar Dewantara, dan tokoh-tokoh lainnya. Jadi, meskipun revolusi industri itu terjadi di Eropa, getarannya terasa sampai ke Indonesia. Bahkan bisa dibilang, tanpa revolusi industri, mungkin sejarah Indonesia tidak akan sama seperti sekarang. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, perjalanan kita menghadapi dampak revolusi industri tidak berhenti, justru masuk ke babak baru. Di awal kemerdekaan, kondisi ekonomi kita masih kacau, infrastruktur banyak yang rusak akibat perang, dan industri modern belum berkembang. Sebagian besar masyarakat masih bekerja di sektor pertanian, tapi perlahan pemerintah mulai membangun pabrik-pabrik dasar seperti pabrik tekstil, semen, dan baju untuk kebutuhan nasional. Memasuki era Orde Baru, di tahun 1970-an, Indonesia masuk fase industri besar-besaran. Banyak pabrik dibangun, mulai dari otomotif, elektronik, sampai petrokimia. Ini yang dikenal sebagai revolusi industri 2.0 masuk ke Indonesia. Ekonomi kita mulai bertumpu pada sektor industri, bukan hanya pertanian. Tapi sayangnya, ketergantungan terhadap teknologi asing masih tinggi. Lalu memasuki akhir 1990-an hingga awal 2000-an, kita masuk ke era digital seperti komputer, internet, dan telekomunikasi mulai berkembang pesat. Inilah bagian dari revolusi industri 3.0. Anak-anak muda Indonesia mulai mengenal dunia digital. Warnet bermunculan, handphone semakin populer, dan transaksi mulai bergeser ke elektronik. Dampaknya luar biasa, akses informasi jadi terbuka, komunikasi semakin mudah, dan kesempatan belajar semakin luas. Tapi di sisi lain, tantangannya juga besar. Masih banyak kesenjangan digital, terutama antara kota besar dan daerah. Belum semua orang bisa menikmati teknologi dengan sama rata. Namun bisa dibilang era ini juga menjadi di titik awal lahirnya startup dan inovasi anak bangsa. Dari sinilah nantinya muncul generasi digital yang membangun perusahaan-perusahaan teknologi besar di Indonesia yang saat ini kita kenal sebagai Unicron dan Dekakron. Jadi perjalanan Indonesia pasca kemerdekaan hingga revolusi 3.0 itu bisa kita lihat seperti sebuah transformasi dari negara agraris perlahan menuju negara industri, dan sekarang mulai bergerak ke arah ekonomi digital. Sekarang kita masuk ke bab yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, era revolusi industri 4.0. Apa sih sebenarnya revolusi industri 4.0 itu? Sederhananya ini adalah era di mana teknologi digital, internet, kecerdasan buatan, big data, sampai robot dan otomasi semuanya saling terhubung. Kalau dulu pabrik hanya bergantung pada mesin, sekarang mesin bisa dikendalikan lewat jaringan internet dan bahkan bisa mengambil keputusan sendiri dengan bantuan AI. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Sejak tahun 2018, pemerintah Indonesia sudah resmi mencanangkan program Making Indonesia 4.0. Tujuannya jelas, supaya kita bisa bersaing dengan negara lain dalam menghadapi perubahan besar ini. Beberapa sektor utama yang jadi fokus adalah makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, serta kimia.
Dampaknya langsung terasa di kehidupan kita. Misalnya, dulu kalau mau pesan ojek harus keluar ke pangkalan. Sekarang tinggal klik aplikasi. Belanja juga tidak perlu lagi ke pasar atau mall. Cukup lewat e-commerce. Bahkan pendidikan pun berubah drastis. Kita bisa belajar lewat kelas online, video conference, sampai pakai aplikasi belajar interaktif. Tapi tentu saja, tantangannya juga besar. Pertama, soal SDM atau sumber daya manusia. Masih banyak tenaga kerja kita yang belum siap menghadapi otomatisasi. Kedua, soal kesenjangan digital. Di kota-kota besar, internet sudah cepat, tapi di daerah terpencil masih lambat. Ketiga, soal keamanan data. Semakin banyak aktivitas digital, semakin rentan pula data kita disalahgunakan. Namun di sisi lain, revolusi industri 4.0 juga membuka peluang emas. Anak-anak muda Indonesia sekarang punya kesempatan untuk menciptakan startup, mengembangkan aplikasi, bahkan bersaing di level global. Bayangkan saja, perusahaan teknologi Indonesia seperti Gojek, Tokopedia, Bukalapak, atau Traveloka, semuanya lahir karena memanfaatkan peluang digital di era 4.0 ini. Semuanya lahir karena memanfaatkan peluang digital di era 4.0 ini. Jadi bisa kita simpulkan, revolusi industri 4.0 itu seperti dua sisi mata uang. Ada peluang besar, tapi juga ada tantangan serius. Kuncinya ada di bagaimana kita mempersiapkan diri, meningkatkan kualitas SDM, meratakan akses internet, dan memperkuat regulasi teknologi. Kalau kita bisa melewati tantangan ini, Indonesia punya peluang besar jadi salah satu pemain utama di era digital dunia. Kalau kita melihat perjalanan panjang revolusi industri dari 1.0 sampai 4.0, ada banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita ambil sebagai bangsa Indonesia. Pertama, kita belajar bahwa teknologi selalu membawa perubahan besar. Dari mesin uap di abad ke-18, listrik di abad ke-19, komputer di abad ke-20, hingga internet dan kecerdasan buatan di abad ke-21. Semua itu mengubah cara manusia hidup, bekerja, dan berinteraksi. Jadi kita tidak boleh menutup diri. Kalau kita ketinggalan, maka kita hanya akan jadi penonton. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa yang siap dengan SDM berkualitas adalah bangsa yang akan maju. Belanda bisa memanfaatkan revolusi industri karena mereka punya pendidikan dan ilmu. Jepang bisa bangkit setelah Perang Dunia Kedua karena mereka serius membangun kualitas manusianya. Maka Indonesia pun harus menaruh perhatian besar pada pendidikan, riset, dan inovasi. Kita juga harus sadar bahwa revolusi industri membawa dampak positif sekaligus negatif. Positifnya, membuka lapangan kerja baru, mempermudah kehidupan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Negatifnya, bisa memperlebar jurang kesenjangan, membuat orang yang tidak siap jadi tertinggal, dan menimbulkan masalah sosial baru. Tugas kita adalah meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan peluang positifnya. Terakhir, pelajaran yang paling penting adalah bangsa yang bisa beradaptasi akan bertahan. Bangsa yang lambat beradaptasi akan tertinggal. Kita sebagai generasi muda punya tanggung jawab untuk belajar, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk kepentingan bangsa. Jadi revolusi industri bukan sekadar cerita tentang mesin dan teknologi. Ini adalah cerita tentang bagaimana manusia, termasuk kita sebagai bangsa Indonesia, merespon perubahan zaman. Kalau kita bisa belajar dari sejarah, maka kita bisa lebih siap menghadapi masa depan. Dari perjalanan panjang revolusi industri, kita belajar bahwa dunia akan selalu berubah, dan perubahan itu tidak bisa kita hentikan. Yang kita bisa lakukan adalah bersiap dan beradaptasi. Indonesia punya potensi besar, jumlah penduduk yang besar, generasi muda yang kreatif, dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Tapi semua itu tidak akan ada artinya kalau kita tidak serius mempersiapkan diri di era teknologi. Kuncinya ada di pendidikan, inovasi, dan keberanian untuk melangkah maju. Jadi, mari kita jadikan revolusi industri bukan sebagai ancaman, tapi sebagai peluang emas untuk membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Kalau bangsa lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Nah, menurut kamu, apa langkah paling penting yang harus Indonesia lakukan supaya tidak tertinggal di era digital ini? Tulis pendapat kamu di komentar, karena siapa tahu ide sederhana dari kamu bisa jadi inspirasi bagi banyak orang.